Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Kawan Asa sekalian, kembali kita berjumpa di channel Asanesia TV. Kawan Asa sekalian, seperti yang kita pahami bersama, kita ketahui bahwa dalam waktu sisa beberapa bulan ke depan lagi, kita akan mengikuti pemilu atau orang biasa menyebut pesta demokrasi. Kita mengenal semua ada pemilu serentak, yaitu adalah pemilu presiden dan pemilu legislatif. Kita akan bahas pada sekarang ini adalah, pada edisi sekarang, yaitu adalah pemilu legislatif. Dalam pemilu legislatif sekarang ini KPU sedang membuka pendaftaran. Jadi sudah dibuka, sudah berlangsung, yaitu adalah dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 14 untuk calon anggota legislatif. Ada 17 partai politik peserta pemilu yang lolos verifikasi akan mendaftarkan calonnya sebagai calon anggota legislatif yang nanti akan diverifikasi oleh KPU. Dan sekarang ini sedang berproses. Kalau kita lihat dari peserta pemilu tersebut dengan jumlah kursi yang diperebutkan, setidak-tidaknya akan ada 347.584 kursi yang berebut kuasa. Ini akan tersebar di beberapa jenjang sebenarnya di parlemen gitu ya. Kita lihat misalnya nanti akan ada perebutan kursi di DPR. Kalau pada pemilu yang lalu jumlah kursi di DPR adalah 575 orang. Dan pada pemilu 2024 nanti itu akan bertambah 580 kursi. Kenapa bertambah? Karena jumlah penduduk juga bertambah. Dari 580 kursi ini akan diperebutkan 17 partai politik yang akan terbagi pada 84 daerah pemilihan. Selain kursi di DPR RI, juga akan memperebutkan kursi adalah di DPR provinsi sebanyak 2.372 kursi yang akan diperebutkan sekitar 40.000 caleg. Nah, apa yang akan dibahas kawan Asa sekalian berkaitan dengan jumlah caleg yang akan bertarung nanti. Sekali lagi, jumlah caleg yang akan bertarung seluruh Indonesia nanti, baik dari DPR maupun sampai DPR kabupaten kota, itu jumlahnya adalah 347.584 caleg. Dari mana angka didapat? Karena setiap partai politik dari 17 peserta pemilu akan mengajukan 100% kursi. Dari 100% kursi itu adalah 30% perempuan gitu ya. Nah, ini akan memperebutkan. Kawan Asa, apa yang kita lakukan? Nah, ini yang penting. Apa yang kita lakukan berkaitan dengan para calon anggota legislatif nanti. Mereka ini akan didaftar oleh partai politik, lalu kemudian nanti teman-teman sekalian, kawan Asa gitu ya, ingat, orang-orang yang akan masuk sebagai calon anggota legislatif nanti akan terpilih menjadi wakil rakyat yang tentu nantinya adalah akan membuat kebijakan, akan membuat minimal adalah berdasarkan fungsinya melakukan, kalau di DPRD kabupaten kota akan memberikan persetujuan terhadap anggaran yang akan dialokasikan untuk pembangunan, yang akan dialokasikan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat, yang akan dialokasikan untuk proteksi kesehatan masyarakat gitu ya. Maka menjadi penting kita semua memastikan bahwa orang yang duduk nanti di parlemen adalah orang-orang yang berintegritas. Caranya bagaimana adalah tentu harus diketahui siapa sesungguhnya orang-orang yang masuk atau diajukan oleh partai politik. Hati-hati, jangan sampai ada orang yang diajukan atau maju menjadi caleg adalah justru mantan napi koruptor, atau orang yang pernah terlibat kekerasan rumah tangga, atau bahkan orang yang pernah terlibat atau bahkan sampai sekarang ini terlibat dalam bisnis narkoba atau bisnis barang haram ilegal gitu ya. Ini yang penting untuk kita semua. Dalam konteks itu maka poin kita semua masyarakat adalah kawan Asa, jangan lengah, jangan tidur, nanti bangun pada saat ke TPS. Tapi sekarang ini kita sudah harus fokus konsentrasi melakukan penelitian, pemantauan, pengawasan, kenali caleg Anda. Kalau itu orangnya baik, pilih dia. Kalau orangnya itu tidak bagus, kampanyekan kepada orang, kepada tangga kita, kepada kawan kita, jangan pilih yang bersangkutan. Karena begitu Anda salah memilih pada pemilu 2024 mendatang, maka pada saat itulah Anda sesungguhnya menggadaikan nasib kita kepada orang yang tidak baik. Terima kasih.